Jokowi rasanya kita harus mengatakan dia bukan orang yang memiliki kemampuan katakanlah untuk apa ya istilahnya abstraksi yang tinggi. Ini adalah presiden yang konkret. Makanya Ben Bland mengatakan sesungguhnya Presiden Jokowi ini kelasnya seperti wali kota saja, wali kota yang ada di istana. Jadi jangan marah dulu pencinta Jokowi. Maksudnya begini, tipikal kepemimpinan Presiden Jokowi ini bukan tipikal manajer untuk sebuah wilayah yang sangat luas, tetapi dia lebih apa ya, lebih down to earth, lebih di bawah, lebih ke bawah. Kalau saran saya, kalau udah gagal begini, sebaiknya mundur dari menteri. Itu lebih jantan, itu lebih sportif. Nggak mampu mundur daripada terus begini dan hanya bisa marah-marah. Terus anggaran, kita sudah ngeluarkan banyak sekali anggaran ini sampai 70 triliun lagi tamannya. Sampai kapan? Karena sebagian besar orang yang percaya dalam agama ini adalah azab. Sampai kapan kita manusia ini mampu menggunakan uang untuk melawan ini semua? Orang lain. Rumah sakit kolaps, krisis oksigen, pemerintah didesak minta maaf gagal atasi COVID. Nah, buktinya itu tadi, harusnya pemerintah tuh denger kritik ya. Kalau selama membangun kritiknya, loh kok Bapak kok pemerintah minta maaf dong gitu. Ini kita nggak punya oksigen. Ibu saya udah kolaps di rumah sakitnya kolaps. Dengar gitu. Terus minta maaf ya, artinya minta maaf. Ya disertai dengan tindakan revisinya atau satu perubahan gitu ya. Sosok ini akan gantikan presiden jika Jokowi mengundurkan diri atau dimundurkan. Belakangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus-menerus didesak mundur oleh masyarakat karena beberapa faktor. Mulai dari lonjakan kasus COVID-19, revisi statuta Universitas UI, serta pemberian jabatan sebagai komisaris BUMN. Ahli hukum tata negara Refli Harun lantas menyampaikan beberapa hal jikalau Jokowi benar-benar mundur dari jabatan. Menurut dia, salah satu kemungkinan yang akan terjadi adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin otomatis akan menggantikan posisi Jokowi. Ini otomatis terjadi jika pergantian dilakukan lewat jalur konstitusi yang normal. Begitulah katanya dilansir melalui YouTube Refli Harun Rabu 20 Juli. Kendati demikian, Refli sendiri tidak tahu sejauh mana kemampuan Ma'ruf Amin dalam memimpin bangsa, terlebih jika Ma'ruf Amin mendapat pengaruh dari pihak lain. Kalau Ma'ruf terlalu banyak mendapat pengaruh dari pihak lain, tak akan lahir keputusan yang berpihak kepada rakyat. Begitulah jelasnya. Advokat satu ini jelas menjelaskan, Ma'ruf akan menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia sampai 2024. Jika Jokowi memang mengundurkan diri atau dimundurkan, namun jika mengundurkan diri atau dimundurkan, kedudukannya sementara akan jatuh kepada pihak triumvirat. Sebagaimana diketahui, triumvirat adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Setelah itu, kata dia, dalam waktu 60 hari harus digelar pemilihan presiden serta wakilnya oleh MPR. Lalu dalam jangka waktu 60 hari harus digelar pemilihan presiden atau wakil presiden oleh MPR, begitulah pungkasnya. Luhut disarankan ajak Jokowi mundur, Mujahidin 212, contoh sikap kesatria Pak Harto. Menko Marinvest, Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo beserta menteri kabinetnya seharusnya mengikuti jiwa kesatria yang dilakukan Presiden Soeharto, yang mundur secara kesatria jika sudah tidak sanggup menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Begitu juga yang disarankan pengamat politik dan hukum Mujahidin 212, Damai Hari Lubis. Menurut Damai, rezim Jokowi sudah tidak mampu menangani pandemi COVID-19. Makna substansi atau hakikat dari statement LBP Luhut Binsar Panjaitan selaku penanggung jawab dengan jabatan koordinator PPKM Darurat, ajak masyarakat kompak mengatasi COVID-19. Karena kami sudah lelah secara psikologi bila pemimpin pelaksana penanggulangan seseorang yang dipercaya dan telah ditunjuk langsung presiden sudah menyerah sampai-sampai memohon agar masyarakat kompak. Ini sudah wujud asli putus asa namanya. Begitulah papar Damai kepada kantor berita politik RMUL.
Padahal menurut Damai, kenyataannya masyarakat sudah kompak dan bersinergi dalam menangani pandemi COVID-19. Justru, pemerintah yang dianggap tidak kompak menjadi salah satu faktor pandemi COVID-19 tak kunjung mereda. Maka wajar Luhut menyerah, dan konotasi perayaannya menyerah. Ini merupakan real sebagai sinyal atau bib bahaya bagi kesehatan dan nyawa anak bangsa dalam waktu dekat. Maaf, mungkin banyak yang sependapat bahwa asumsi dari ini LBP sang jenderal tentu diyakini lebih pandai dan pengalaman, serta lebih terbuka dari sisi apapun dalam bernegara dibanding Presiden Jokowi. Begitulah kata Damai. Sehingga lanjut, Damai, Luhut sebaiknya bersikap elegan untuk menyarankan bahwa mengajak Presiden Jokowi mundur untuk meletakkan jabatan Presiden RI di hadapan MPR sesuai sistem perundang-undangan yang berlaku. Dan secara hukum mundur dari jabatannya Presiden ini adalah tindakannya konstitusional. Selanjutnya, karena LBP sebagai orang yang bertanggung jawab selaku koordinator PPKM darurat sudah menyerah, maka dampak resiko muncul kegaduhan pada rakyat sebangsa ini. Selain oleh sebab itu semakin banyak bergelimpangan nyawa anak bangsa karena terinfeksi COVID-19, jelas Damai. Dengan demikian, atas dasar Pancasila serta falsafah negara yang berlandaskan Undang-Undang 1945, masih kata Damai, Luhut memiliki pertanggungjawaban moral dari Luhut yang akan menjadi sejarah dan hukum jika rezim Jokowi memaksakan kepemimpinan yang nyata sudah gagal mengatasi pandemi COVID-19. Ketidakmampuan atau menyerah ini bukan suatu manifestasi kesalahan pribadi dan individual LBP, tapi merupakan kesalahan secara kolektif kolegial. Maka Presiden Jokowi dan para pembantu kabinetnya masih tahu diri dan berlaku gentle dan kooperatif. Contoh idealnya adalah Kesatria Pak Harto pada awal reformasi mundur secara terhormat dan mulia. Hal ini perlu digaugu dan dipatuhi dan ditiru. Demikian Damai Hari Lubis. Minta Luhut mundur, pengamat rakyat berjatuhan akibat kebijakan teledor pemerintah. Pengamat politik Setio Purwanto meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Lutbisar Panjaitan mundur dari jabatannya koordinator PPKM darurat lantaran menurutnya sebanyak rakyat yang berjatuhan akibat kebijakan pemerintah tersebut. Pasalnya, kata Setio, selama sepekan lebih program PPKM darurat berjalan di bawah komando Luhut Binsar, kasus COVID-19 tak juga berkurang, malah semakin mengganas. Maka dari itu ia menilai sebaiknya Luhut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai koordinator kebijakan pemerintahan tersebut. LBP mestinya tak tahu diri dan mundur dari komandan pandemi. Jangan malah sibuk ancam-mengancam rakyat sambil mengklaim pekerjaan yang nyatanya tidak sanggup dilakukan. Begitulah ujar Setio, Jumat 16 Juli 2021. Seperti dikutip dari rmol.id, menurut Direktur Eksekutif Overseas of Indonesian Democratic Policy ini, pandemi COVID-19 merupakan persoalan nyawa rakyat sehingga harus ditangani secara serius. Namun menurut Setio, pada kenyataan angka kasus COVID-19 sudah mencapai 50.000 lebih dalam sehari. Lantaran hal itu, Setio pun menilai kebijakan PPKM darurat tersebut hanya membuat rakyat semakin berjatuhan. Pak, rakyat yang jadi korban berjatuhan setiap hari akibat kebijakan keledoran pemerintah, Pak. Mengutip Hubs.id, Setio juga menilai Luhut Binsar telah gagal memprediksi lonjakan kasus COVID-19 yang menurutnya sudah memasuki gelombang kedua, padahal para ahli pandemi sudah sering mengingatkan pemerintah mengenai hal tersebut. Oleh karenanya, ia berkesimpulan kendati telah didukung anggaran bahkan mencapai ribuan triliun rupiah, namun nyatanya pemerintah tak mampu mengendalikan pandemi di Indonesia. Bahkan penggunaan anggaran tersebut diberikan imunitas melalui Perpu 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan akhirnya menjadi Undang-Undang 2/2020. Begitulah jelasnya. Setio juga menilai sikap Luhut Binsar yang berseri keras dan membantah kritikan masyarakat dengan mengklaim pandemi terkendali tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sebab hingga saat ini Indonesia menurutnya masih jauh dari kata terkendali. Kenyataannya Indonesia mengalami lonjakan luar biasanya dalam hitungan hari dan masih jauh dari terkendali. Jokowi harus segera mengganti LBP dengan orang yang mampu menggerakkan dan menghimpun energi positif agar pandemi bisa segera terkendali. Begitulah ujarnya.